Ketemu lagi dengan saya Nurmia Fitriani, NPM 19210206046 Prodi Hukum Tata Negara kelas A semester 3. Oke, yang pertama saya hormati Bapak Hervin Eki Pradiksa, Sarjana Hukum Misal, Magister Hukum Misal, dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Oke, kali ini di pertemuan ke-10 dan materi ke-10 kita akan membahas tentang li'an, ila, dan zihar yang merupakan sumpah putusnya perkawinan. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui pembahasannya, simak video kali ini. Check it out. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian zihar. Zihar merupakan kebiasaan orang jahiliyah yang tidak lagi memfungsikan istrinya sebagai istri walaupun masih tetap diikat. Biasanya terjadinya zihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu seperti punggung ibuku," sambil memulai sikap tidak menggaulinya lagi. Nah, zihar ini berarti kebiasaan orang jahiliyah yang tidak lagi memfungsikan istrinya walaupun masih dalam ikatan suami istri. Jadi terjadi zihar itu karena si suami tidak lagi mau menggauli atau berhubungan suami istri dengan si istri. Oke, yang kedua adalah akibat zihar. Nah, akibat zihar yang pertama adalah suami haram mencampuri istrinya sebelum ia membayar fidyah. Yang kedua adalah suami istri haram berhubungan kelamin, juga perbuatan-perbuatan yang mengarah itu seperti berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah wajib membayar kafarat supaya suami istri dapat bercampur kembali sebagaimana suami istri. Nah, jadi yang pertama adalah suami istri haram mencampuri istrinya sebelum bayar fidyah. Jadi harus membayar fidyah dulu agar suami dapat mencampuri istrinya. Yang kedua adalah dilarang untuk berbuat suami istri berhubungan suami istri. Jadi akibatnya itu sangat berat ya bagi suami istri. Yang ketiga adalah wajib membayar kafarat supaya suami istri dapat bercampur kembali sebagaimana suami istri. Jadi kafarat ini adalah menebus kesalahan. Jadi harus membayar penebus kesalahan dulu agar dia bisa bercampur lagi dengan istrinya. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang kafarat zihar. Jadi kafarat ini adalah menebus kesalahan. Jadi kafarat ini dapat ditebus dengan satu, memerdekakan budak. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Jadi ada 3 ya. Jadi yang pertama memerdekakan budak, membantu pokoknya sih ya budak yang lagi diperbudak. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah memberikan makan 60 orang miskin. Jadi harus memberi makan. Baik, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang ila. Nah, ila menurut bahasa berarti sumpah. Ila adalah masdar dari ala, ya ilaan berarti sumpah. Nah, ila ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah di mana seorang suami bersumpah mengenai hubungannya sebagai suami terhadap istrinya sendiri bahwa ia tidak akan menggaulinya lagi. Jadi ila ini adalah sumpah dari seorang suami bahwa ia tidak akan menggauli istrinya lagi, dia tidak akan berhubungan badan lagi dengan si istri. Baik, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang rukun ila. Yang pertama adalah makhluk bihi, bersumpah dengan Allah. Jadi di dalam sumpahnya tersebut ada kalimat atau ada kata-kata Allah yang ia katakan. Yang kedua adalah nafsu alaihi, bersumpah tidak akan menghubungi istrinya. Yang ketiga adalah sigot, bersumpah dengan ucapan demi Allah saya tidak akan menggauli istri saya. Yang keempat adalah muddah, masa 4 bulan atau lebih. Yang kelima adalah zauj, suami. Yang keenam adalah zaujah, istri. Jadi ada suami, ada istri. Nah, untuk kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu kafarat ya. Jadi untuk teman-teman tadi sudah tahu ya, kafarat adalah penebusan kesalahan. Jadi tersebut dia harus memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Yang ketiga memerdekakan seorang budak, 4 puasa selama 3 hari. Jadi puasanya lebih sedikit daripada materi yang pertama, yaitu tentang zihar tadi. Jadi lebih sedikit berpuasanya daripada zihar. Oke, lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu tentang li'an.
adalah sumpah yang memang diajarkan Islam, ada dalam kaitannya seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Jadi lian adalah sumpah seorang suami kepada istrinya, dia menuduh bahwa suaminya berbuat zina. Nah, materi yang ke-8 ini adalah li'an, tata cara li'an. Yang pertama adalah suami bersumpah 4 kali dengan menggunakan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak yang dikandung istrinya tersebut, diikuti dengan sumpah yang kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau persangkaan tersebut dusta. Jadi suami bersumpah 4 kali. Yang pertama adalah mengatakan bahwa tuduhan zina, yang kedua adalah pengingkaran anak yang dikandung istrinya kalau istrinya tersebut hamil bukanlah anaknya, yang selanjutnya adalah diikuti oleh laknat Allah jika apa yang dia tuduhkan itu adalah salah. 2. Istri menolak tuduhan dan tahu pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 kali dengan kata tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti dengan sumpah yang kelima dengan kata-kata muka Allah atas dirinya bila tuduhan dan pengingkaran tersebut benar. Nah, jadi sumpah dari istri ini, istri menolak bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Yang kedua adalah istri tahu pengingkaran tersebut dan bersumpah 4 kali. Yang kelima adalah bersumpah nama kata-kata Allah, kata-kata muka Allah jika memang anak yang dikandungnya itu adalah bukan anak suaminya atau dia telah berzina. Yang ketiga adalah akibat hukum li'an. Nah, akibat hukum li'an ini adalah mengakibatkan perceraian antara suami dan istri untuk selama-lamanya dan tidak dapat melakukan rujuk. Ringkasnya bahwa keburukan yang ada di antara keduanya telah melampaui batas. Nah, jadi li'an ini adalah ketika seseorang telah melakukan li'an antara suami dan istri, dia tidak lagi dapat melakukan rujuk kembali. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang baik. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.